sahabat inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Sahabat inovasi dimanapun Anda berada, saat ini suasana pandemi seperti ini tentunya memiliki orang-orang lebih memiliki waktu luang. Karena semuanya disarankan mengurangi aktivitas yang melibatkan banyak orang. Sehingga kita lebih banyak waktu untuk berada di rumah atau di lingkungan kita sendiri nih. Nah, dengan adanya waktu luang tersebut tentunya bisa menciptakan suatu kreativitas yang ada dengan memanfaatkan sesuatu yang ada di sekitar kita. Salah satunya adalah perhiasan kontemporer dan heritage dari limbah tembaga yang diciptakan atau yang dikreasikan oleh inovator kita dengan Ibu Lutfia Fatati SS. Nah, seperti apa nih kreasinya dari Ibu Lutfia? Langsung saja ya kita sapa narasumbernya. Halo, apa kabar nih Ibu Lutfia? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Bu. Nah, ini mungkin sahabat inovasi udah nggak sabaran nih Bu. Ini ada beberapa pajangan ya Bu ya di Benar. studio kita. Mungkin para ibu-ibu silakan mendekat nih apa yang akan diceritakan oleh inovator kita hari ini dan apa nih yang sudah dipajang di studio podcast One Day One Innovation kita. Nah, mungkin Ibu bisa diceritakan sedikit Bu. Ini kan perhiasan kontemporer dan heritage dari limbah tembaga ya Bu ya? Iya, betul. Nah, bisa dijelaskan nih, mungkin bisa diceritakan sedikit apa sih Bu yang melatar belakangi ini atau idenya apa sih Bu dari perhiasan tembaga ini? Silakan. Iya, terima kasih atas waktunya ya Mbak. Saya owner dari Pio Jewelry, bisnis yang bergerak di bidang aksesoris perhiasan. Tema yang kami buat adalah dua, yaitu kontemporer dan heritage jewelry. Satu, heritage jewelry itu adalah perhiasan-perhiasan kuno yang kita reproduksi ulang dengan menggunakan bahan yang lebih murah, lebih bersahabat, dan juga untuk tetap melestarikan budaya kita, budaya Sumatera Selatan pada khususnya, umumnya pada Nusantara. Jadi kita itu kan punya banyak sejarah ya, punya banyak peninggalan-peninggalan yang harus kita tetap lestarikan. Dan untuk memberikan sesuatu yang berbeda pada perhiasan kami agar diterima di pasar global, kami menambahkan unsur-unsur di mana kami combine antara kontemporer dan heritage seperti itu. Jadi tidak melulu full ini etnik kayak gitu. Jadi kami lebih ambil ornamen-ornamen dari heritage ini seperti daun melati umpamanya nih yang ada di sini ini daun melati, bunga melati sama daunnya. Itu semua mempunyai filosofi. Biasanya juga kan kalau di perhias atau seragam hias di Sumatera Selatan itu kalau kayak di laker ataupun di songket itu kan bunga melati ya. Bunga melati punya melambangkan kesucian. Dan itu kita buat untuk perempuan-perempuan Indonesia bahkan untuk dunia seperti itu. Dan kami tambahkan bebatuan dari Sumatera Selatan dan juga mutiara. Nah, dari mutiara ini ada yang dari kita impor dan ada juga yang kita ambil dari Mutiara Selatan, yaitu ada yang dari Ambon dan dari Lombok. Jadi kita kolaborasi ya antara UKM yang ada di Indonesia ini gitu. Oke, jadi ini ada nilai tersendiri ya Bu ya dari perhiasan yang dibuat ini ya, ada nilai sejarahnya tadi ya. Iya. Kemudian tentunya juga mengikuti selera pasar ya Bu ya. Selera pasar global. Selera pasar global. Nah, dari sini kan ada seperti yang Ibu jelaskan tadi, ada dari melatinya. Tentunya kan memang Indonesia kaya akan budaya ya. Iya, betul. Jadi ada sentuhan-sentuhan dari sananya juga ya Bu. Berarti ini kalau dari sisi konsumennya sendiri permintaannya cukup tinggi atau bagaimana nih Bu?
Untuk, pelanggan-pelanggan kami, Mhm. untuk distribusi kami kan memang ada 2, secara offline maupun online. Mhm. Untuk offline, kami ada di Kria Sriwijaya yang Mhm. binaan dari dari BKKP. Dekranasda, iya. Yang kemudian juga kami beberapa konsinyasi bersama teman-teman pengusaha kain, Mhm. karena kain itu harus ada tambahan ornamen Betul, pemanisnya ya. Nah, betul. kami nih Pio Jeweler ini apa ya, mempercantik Mhm. penampilan. Jadi Betul. beberapa tempat yang memang, teman-teman UKM, fashion, kami juga konsinyasi bareng. Mhm. Kemudian juga untuk di online, kami melalui Instagram. Mhm. Alhamdulillah untuk Instagram, pelanggan kami bukan hanya di sekitar Palembang atau Sumatera Selatan saja, tapi sudah melewati, 3 benua, alhamdulillah. Oke, ini luar biasa sekali nih sahabat inovasi ya. Jadi dengan membuat sesuatu yang ada nilai seninya Ibu ya, atau yang berbeda mungkin yang ada di pasaran saat ini Ibu Lutfia tuh nih bisa dipanggil dengan Iya, Pio. Ibu Pio ya Bu, Iya, sesuai dengan nama brand-nya ini ya, Pio betul. Jewelry ini. Ini juga sudah ekspor ya Bu ya. Mungkin nih Alhamdulillah. sahabat inovasi ada yang penasaran ya Bu ya. Salah satu contohnya mungkin ini, kalau yang saya pegang ini jenis apa nih Bu? Ini ada Iya, itu lempengannya. lempengannya. Lempengannya dari bahan, ada tembaga sama kuningan. Mhm, Kita campur. Kemudian dari itu ada mutiaranya, mhm, mutiara barok, kita mhm. itu impor bahan Ini bakunya. dari luar ya. Iya, kemudian kalau untuk mempercantik dan menjadikan itu mewah, kita lapisin emas. Oke, jadi ada lapisan. Nah, yang mengambil dari, inovasi bahan yang sisa-sisa ya, Bu, ya? Iya, betul. Nah, sahabat inovasi, jadi dari bahan sisa tembaga ini bisa dibuat secantik ini ya, Bu, ya, dan bahkan Iya. ini sampai ke luar negeri nih. Tentunya ada campuran seninya juga nih, ataupun campuran dari segi sejarahnya Bu Iya, ya. betul. Jadi bisa menarik, yang membedakan nih perhiasan Mbak Pion ya, Mbak Pion Iya, mungkin ya, ya ya, lebih akrab enak, kita heeh. manggilnya Mbak Pion dengan yang ada di pasaran tentunya ya, Mbak, ya. Nah, Iya. ini kalau di lokasi di Palembang sendiri ada toko offline-nya atau bagaimana nih? Iya, itu tadi ya, di Mhm, offline-nya ada di Kria Sriwijaya mhm, 1, sama memang showroom kami ada di Komplek Polygon Blok AH nomor 9. mhm, Jadi di sana kami menyediakan showroom mhm. dan juga bengkel. Jadi, Oke. kita open kitchen istilahnya Mhm, gitulah. mhm. Jadi pelanggan boleh melihat langsung proses kami, dari nol, Mmm, dari bahan mentah yang warnanya kan, agak rose gold gitu kan kalau mhm, tembaga kan. mhm, Jadi bisa bisa kuning tuh seperti apa, terus juga kami itu mengadakan pelatihan-pelatihan kepada mhm. ibu-ibu ataupun komunitas yang ingin belajar. Harapan saya kan banyak nih, semakin banyak, pengrajin-pengrajin yang seperti ini. Jangan kalau kita berjuang sendiri itu sepertinya kurang gimana, kurang greget Mhm, gitu ya, betul. untuk berlomba-lomba Iya, mencari inovasi kan. betul, Semakin banyak, nanti ide-ide itu juga akan semakin banyak dan akan menjamur seperti itu. Kalau betul, pasar sih saya rasa nggak bakal mati lah. Karena kita apalagi untuk di Indonesia ini ya, mhm, kain kita kan banyak tuh. Cocoknya ini cocok banget sama khas-khas daerah kayak mhm. gitu. Tentunya ini kan Kain-kain kalau khas. ibu-ibu kan kalau pakai baju atau ada pergi ke suatu acara ya, Bu, ya, Mhm. membutuhkan nih aksesoris-aksesoris, mungkin ada yang sesuai tema acaranya apa Iya, ya, betul. pakainya nanti hari ini apa, acara yang lain berbeda lagi ya Iya, untuk betul. aksesorisnya nih sahabat inovasi. Nah, Bu, ini jadi penasaran apakah tadi kan Ibu, sempat bilang bisa melihat prosesnya langsung Iya, ya betul. di showroom-nya yang berada di wilayah Polygon ya, Bu, ya? Iya, Kalau ada showroom apakah ini dari customer-nya sendiri bisa custom nih, Bu, untuk perhiasannya? iya. Atau bagaimana? Untuk produk kami memang 60% ready stock, Mhm. kemudian 40% setiap bulan dari omset yang kami dapat adalah Mhm. custom. Banyak Oke. kan ibu-ibu nggak mau samaan, Mbak. Betul, unlimited ya Iya, tentunya terus ya. ada juga yang memang peninggalan mama atau Oke. nenek mau direparasi, itu Mhm. kami seneng banget. Jadi bagaimana kita tuh
nggak harus baru ya, tapi Mhm. kita bagaimana memanfaatkan barang-barang yang sudah ada, Mhm. atau juga biasanya banyak juga, dimodifikasi lagi Mhm. sesuai dengan, eee, yang sekarang tuh in-nya tuh lagi kayak gimana, Mbak, kayak Oke. gitu. Jadi untuk perhiasan kami ini kayak kayak gini nih, Mbak, ini kan mutiaranya Mhm. mutiaranya nggak pakai lem tuh, kita kawatin. Jadi dia kalau bosen suatu saat nanti 5 tahun lagi udah nggak model nih kayak gini, kita Bisa dilepas bisa ya? iya, bisa dilepas, nanti bisa Oke, diiniin ganti ya dengan yang lagi, mode saat itu mode apa saat ini ya? apa. Nah, untuk menambahkan unsur Sumatera Selatannya, Mhm. lempengan dengan ukir Palembang masih kita tetap pakai, kayak gitu. Jadi kalau yang adat itu biasa pengantin kan besar, Mhm. nah itu untuk dijual ke pasar lebih luas kan berat ya. Mungkin kalau memang untuk pengantin gitu iya, tapi untuk sehari-hari, untuk kebaya, untuk kondangan kan Mhm. terlalu heboh mungkin ya. Mhm. Jadi itu kami sederhanakan, lebih lebih kecil gitu. Oke nih sahabat inovasi, jadi tentunya dengan memanfaatkan misalnya kita ada peninggalan-peninggalan ya, Bang, perhiasan, mau dipakai mungkin modelnya sudah lewat Iya, gitu ya, jadi bisa dimodifikasi nih di tempatnya Mbak Pio, di Pio Jewelry ya, Bu, ya ya? di Map itu sudah ada Oh, di langsung. Map udah ada nih, berarti nih, Bu, mungkin sahabat inovasi penasaran, Bu, kisaran harganya berapa sih nih? Kisaran harga tergantung dengan bahan baku yang dipakai. Mhm. Eee, Kami dari logam ini nggak semuanya dari tembaga, logam dari tembaga ya atau Mhm. kuningan, tapi juga, kami menyediakan yang bahan perak dan Mhm. juga emas. Jadi Mhm. tergantung budget Ibu aja. Oh, menyesuaikan ya. Menyesuaikan untuk Mhm. bahan baku, mutiara atau bebatuannya kan relatif harganya. Mhm. Jadi kalau kami dari harga 100, 200 ada dengan Mhm. model yang seperti itu, yang Mhm. kecil-kecil Mhm. mungkin. Tapi kalau untuk yang perak mungkin akan lebih di atas dari harga 2 juta. Untuk Mhm. emas ya mengikuti harga fluktuatif emas. Tapi kalau Betul. kisaran yang memang banyak peminat ya untuk pasar kami yang sudah alhamdulillah diperjualbelikan di Singapura dan Tokyo kemarin Mhm. sekitaran harga 800 sampai 2 juta lah. Untuk kisaran harganya ya. Iya, Nah, jadi sahabat Domasi mungkin bisa lihat-lihat dulu nih mau pilih yang mana ya, Bu, ya. boleh ada Tadi di kan sudah ada Instagram, Instagram-nya Pio Pio Jewelry, Jewelry. Nah, Pio_Jewelry. oke, jadi bisa stalking-stalking dulu ya, Bu, ya. Yang minatnya yang Siap. mana nanti juga bisa nih kalau sahabat inovasi, berminat ataupun ingin belajar tadi, Bu, ya, ada juga Iya, pelatihannya mungkin bisa meninggalkan komen di link YouTube kita di podcast One Day One Innovation. Nanti mungkin bisa dijawab langsung dengan Mbak Pionya atau nanti dari tim kita yang menyampaikan ke Mbak Pio nih kalau ada pertanyaan atau ada yang minat nih, Bu, mungkin dari hal kerjasama ataupun ingin pelatihan ya ataupun boleh. pemesanan tentunya bisa langsung menuliskan komen di link YouTube kita. Nah, Mbak Pio ini kan, sudah mendunia ya Amin. untuk perhiasannya sendiri. Ini, berarti kalau sudah pameran mungkin sudah kemana mana ya untuk dari Yang Pio Jewelry sendiri? yang terakhir kemarin di ISEF, itu Mhm. kan memang taraf internasional juga ya, pameran Islamic Syariah Economic Festival di Mhm. JCC di bulan, kalau nggak salah di bulan November 2021. Kemudian yang terakhir di Singapura, Singapore International Jewelry Expo. Mhm. Itu di Mariana Bay di Desember. Mhm. Nah, untuk tahun ini kemarin kami udah melakukan prekurasi. Insya Allah kalau lolos lagi bulan Juli nanti berangkat. Kalau nggak ada karantina. Oke, mudah-mudahan ya kita doakan segera berakhir nih masa pandeminya ya. Amin. Alhamdulillah di Singapura juga pasarnya kan kalau kemarin pamerannya bukan hanya virtual tapi mereka offline, Mmm, cuma UKM tidak didatangkan, hanya hanya barang-barangnya. produknya saja. Alhamdulillah 90% barang yang kami kirimkan sold out. Oke, jadi peminatnya memang luar biasa ya untuk dari Pio Jewelry sendiri ya. Karena Ya, tadi ada perbedaan, mungkin ada sentuhan heritage-nya, ada kemudian kontemporer, kontemporernya, jadi ada perpaduannya, mutiaranya. ada mutiara juga dan bahkan bisa request nih custom sesuai dengan keinginan si, yang punya ya, kalau apalagi bisa Heeh. reparasi, perhiasan lama tadi ya. Nah, Bu, Betul. dari semua ini nih, Bu, ada hambatan tidak nih? Hambatannya ya, Mhm.
Ngomong hambatan sih kayaknya malu ya, karena kita sudah banyak diberikan kemudahan menurut Mhm. saya. Mhm. Eee, jadi kalau hambatan itu menurut saya tantangan ya, Betul. tantangan ke depannya menurut kami yang kalau kata orang mungkin ini sebuah hambatan, yaitu, capacity building. Mhm. Bagaimana membangun tim, karena kami kan tim ini harus yang solid, kemudian sesuai tupoksi masing-masing. Nah, untuk mendapatkan SDM bagaimana tukang patri, ini tukang Mhm. tatah, yang memang kan memanfaatkan skill. Betul. Itu yang lebih banyak waktunya untuk kita spare waktunya ya. Mhm. Untuk bahan baku nggak masalah. Jadi memang untuk, SDM-nya ya, kita membangun timnya itu tadi, kemudian nomor 2 kalau untuk ke pasar luar, Mhm. tentunya lebih ke bagaimana alat yang kita pakai ini menjadikan ini memang standar internasional. Kalau Mhm. memang kalau kayak di Perancis, Paris itu kan alatnya sudah canggih bener, makanya sampai secara ininya itu Detail ya. iya beda sentuhannya. Mhm. Ya cuma memang kalau orang yang suka handmade ini pasti lebih lebih pilih handmade tuh karena presisinya nggak akan sama. Satu Mhm. kita bikin, besok kita bikin nggak sama. Betul. Tapi kalau untuk ke pasar luar itu nggak bisa diterima. Mhm. Jadi ada negara yang memang harus presisinya harus sama, per milinya harus sama, bahannya harus sama. Makanya kita punya harus standar yang alat bahan dan alat yang, kawin gitu Mhm. istilahnya. Kalau sekarang kan kami murni handmade. Mhm. Adapun kalau ada atau alat yang memang canggih tersebut itu harganya udah tinggi. Jadi kami berproses pelan-pelan ajalah kali. Oke, jadi juga, lebih banyak SDM yang terlibat tentunya ya kalau kita handmade kan ya, kalau kita menggunakan peralatan mungkin tidak terlalu banyak ya, bukan kan cukup dengan alat itu semuanya sudah jadi, tinggal presisinya ya? Sama aja sih, kalau saya itu dari SDM tetap akan dipakai, kalaupun perhiasan ini karena kami nggak akan pakai yang cetak. Mhm. Cuma alat yang dipakai oleh tim ini bagian tatah itu kalau pisaunya pakai yang seperti ini misalnya, itu akan hasilnya lebih rapi, lebih nggak tajam, mungkin kayak gitu. Mhm. Tetap sih ya, saya tetap harus ada kita kan sudah punya, lingkaran nih, lingkaran produksi. Jadi kalau saya itu Mbak, nggak semua saya kerjakan sendiri. Kita punya tim nih, tukang potong sendiri, tukang Oke, patri tentunya sendiri. skill di bidang masing-masing ya para Iya pegawainya, jadi iya, ada bagiannya masing-masing ya Mbak Pio ya. betul. Nah Mbak Pio mungkin ini kalau harapan ke depannya seperti apa sih? Harapannya saya berharap lebih banyak lagi, eee, kreator, Mhm. dari logam ini di Sumatera Selatan. Supaya kalau kita punya komunitas, kita kan saling berbagi tuh, saling berbagi kepacaan lah Betul. istilahnya. Jadi, intinya saya nggak mau sendiri kayak gini gitu. Kepingin muncul banyak, jadi kan yang memang crafter-crafter yang biasanya pakai bahan beli, Mhm. itu bagaimana punya pikiran, bagaimana kalau kita bahannya tuh kita bikin sendiri, kayak gitu. Jadi produksi sendiri gitu, bukan lagi cuma menyusun aja atau menyulam aja, apa kayak gitu. Jadi lebih lebih berwarna gitu ya. Betul. Jadi kalau ada kelompoknya lebih banyak atau ada klaster tersendiri dari perhiasan heritage dan kontemporer ini, jadi mungkin menambah ide-ide yang Betul. bermunculan ya, mungkin untuk membuat sesuatunya menjadi lebih baik, tentunya kalau ada komunitasnya lebih luas ya, Mbak, ya. Iya. Tentunya juga bisa saling menunjang nih, di sini ada ekspor ini ada pamer Iya itu, bener. saling berbagi informasi tentunya Iya untuk saling berbagi. memajukan Iya tentunya ya, bener. menciptakan suatu persaingan yang sehat nih sahabat inovasi. Nah baik nih mungkin terakhir Mbak Pio, ucapan terima kasih nih kepada pihak-pihak yang terlibat atau tim yang terkait dari Pio Jewelry ini, silakan. Terima kasih yang pertama kepada Allah ya, kami diberikan banyak kemudahan dalam merintis usaha ini dari 2015, kemudian kepada suami yang selalu mensupport, baik dari modal pertama kami dari tahun 2015 ini hanya 1.500.000 jualan di Kambang Iwa. Mhm. Dan alhamdulillah sekarang sampai bisa ke
CJ, Singapore International Jewelry itu sudah nggak ini, kayaknya jauh dari yang apa kami bayangkan dulu. Kemudian terima kasih kepada Bank Indonesia, dari 2018 kami dibina, diberikan ilmu, dan banyak kesempatan-kesempatan yang diberikan kepada Pio Jewelry. Kemudian kepada Bapak Gubernur dan Ibu Gubernur, ya, Ketua Dekranasda Sumatera Selatan juga sangat-sangat mensupport. Bahkan Ibu Feby lebih banyak memberikan ide cemerlang, ide-ide, Mbak Pio bikin yang ini, karena kami bukan asli dari Sumatera Selatan atau Palembang, tapi kami merantau dan jatuh cinta dan udah ini home sweet home kami gitu. Jadi banyak cerita sejarah yang disampaikan juga oleh Ibu Feby, bagaimana Palembang, bagaimana Sumatera Selatan, menambah hasanah yang memang saya senang dengan budaya ya, karena saya juga dulu di sastra, di ilmu budaya, jadi kayaknya udah plong di sini aja lah gitu. Udah klik ya. Udah klik. Ya, juga dengan Ibu Dinas Perindustrian Sumatera Selatan juga banyak memberikan kesempatan kepada kami, dan juga banyak sekali pihak-pihak yang nggak bisa kami sebutkan satu-satu, karena apalagi para pembeli atau para pelanggan kami itu, dari mereka lah kami bisa menampilkan dan juga menambah hasanah dari perhiasan ini. Dulunya yang hanya jual barang jadi, kemudian ditantang lagi untuk menjadi lebih baik seperti itu. Dan alhamdulillah mereka membersamai kami dengan yang positif seperti itu. Mungkin itu aja sih, Mbak. Baik nih Mbak Pio, nih kita terima kasih sekali ya sudah hadir bersama kita di podcast One Day One Innovation, tentunya berbagi inovasi seperti yang ditampilkan Mbak Pio hari ini. Mungkin kita tunggu lagi nih inovasi-inovasi yang selanjutnya untuk kita sharing kembali bersama sahabat inovasi di podcast One Day One Innovation. Nah, sahabat inovasi belajar dari Mbak Pio nih, jadi melihat sesuatu tentunya ada permasalahan atau ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan sehingga menjadikan suatu kreativitas sehingga menjadikan barang tersebut bernilai ekonomi. Tentunya kita memiliki jurus nih, tidak perlu khawatir, jurus 4S kita, yaitu setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.